pas kena puntung rokok. Aduh, nangis sih. Oke. Jangan. Welcome back to the number 10. So another day, another episode. Dan Wuhu. sekarang kita menyambut kedatangan old member. Welcome back, Welcome Kak back. Tibi. I hope I can consistent again in the next videos. Jadi ini adalah episode karena semuanya fans United, jadi kita bahas. Masih berani bahas United gak sih kalian? Udah males. Sebenarnya males. Aku udah nggak nonton matchnya 2-3 pertandingan terakhir udah nggak tak nonton. Oh gitu. Kamu yang masih semangat gak sih kamu dengan United sekarang? Semangat lah, Ya. seperti biasa kan? Gak ada yang beda dari tahun-tahun sebelumnya kan? Gak ada bedanya kan langsung. Aduh. Oke, jadi ya semalam United kalah lagi 4-0 dan menjadi rekor terburuk Ten Hag rekor terburuk United sejak terakhir kali kalah. United kebobolan 81 gol sepanjang musim ini gitu. Dan itu pencapaian yang ya cukup buruk. Jadi tapi terlepas dari performa buruk semalam, kalian nonton nggak sih? Nggak nonton ya, Kak Tim nggak nonton? Media nonton nggak? Nggak nonton. Nonton. Bahkan highlightnya aja aku belum nonton. Nggak berani nonton ya? Nggak pernah. Nggak berani nonton. Sudah kena mental berarti. Udah kena mental. Udah. Jadi terkait pertandingan semalam karena median yang nonton, apa hikmah yang bisa diambil dari kekalahan 4-0 Crystal Palace ini? Apa ya? Hikmahnya itu ada satu benang merah yang sama pas proses gimana detik-detik oleh dipecat ya. Ada satu momen yang pemain itu kayak udah nggak pengen, antara sudah hilang motivasi bermain entah di United atau dibawa ke pelatihan Ten Hag gitu. Sama pada saat oleh pertandingan terakhir pada saat lawan Watford itu pemain itu udah ogah-ogahan gitu, udah nggak ada, terlepas dari misalnya dari sisi teknis klasemen yang udah nggak ada lagi kayaknya mau di apa Kejar. diperebutkan. Jadi awalnya aku kira mereka bakalan misalnya melepaskan liga ini sisanya dan fokus nanti di final gitu kan. Cuman yang jadi masalah adalah yang menunggu di final itu bukan Crystal Palace atau misalnya tim yang lain kan. Ya. Jadi ngelihat dari semangat juangnya di lapangan itu udah nggak ada gitu, dan kayak makin membuat opini liar antar hubungan, apakah pemain ini sudah nggak betah dilatih oleh Ten Hag atau memang sudah nggak mau lagi eh, bersungguh-sungguh bermain untuk menjalani sisa liga ini gitu. Walaupun masih ada tiga match kan, dan minggu nanti ya kalau nggak salah Super Minggu Sunday ini. lawan Arsenal gitu kan. Hmm. Jadi ya hikmah yang diambil sebenarnya sama seperti tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau sudah melewati pertandingan 30 match sisa lagi begitu, 8 match lagi udah nggak ada lagi hasrat untuk bertanding, dan hanya sisa kita sebagai penonton aja nanti ngelihat gimana City, Arsenal dan Liverpool sampai di match terakhir memperebutkan juara satu. Hmm. Ya. Oke. Setuju sih, aku setuju banget. Karena sebenarnya tanpa aku melihat game semalam ya, sebenarnya dari beberapa pertandingan terakhir yang tak sorot itu justru malah Casemiro. Oke. Dimana sepertinya dia di beberapa match tuh kayak dia bukan seorang yang legend gitu di posisinya gitu. Ada beberapa game yang nggak tahu ya apakah dia sebenarnya ada masalah cedera atau sebenarnya dia fit tapi memang dia seperti sudah tidak ada hatinya bermain sepak bola di bawah Ten Hag gitu. Sehingga dan itu juga sepertinya mempengaruhi ke mental para pemain juga gitu, karena seperti kayak ogah-ogahan main juga gitu. Nah beberapa kali juga setelah muncul performa si Casemiro yang tak tangkap itu, terus aku akhirnya kayak ini sepertinya
ada problem nih yang ternyata nggak cuma masalah cedera aja sebenarnya yang jadi masalah Ten Hag terbesar nih. Bisa jadi masalah lama terkait dengan para pemain yang memang sebenarnya sudah entah itu seperti yang Midian katakan tadi ogah-ogahan dari Ten Hag atau kayak tidak benar-benar tidak memiliki apa ya tidak memiliki semangat di bawah asuhan Ten Hag sepertinya ya memang benar-benar terjadi gitu. Dan aku yakin meskipun sebenarnya besok Super Sunday ini belum tentu MU kalah nih. Loh, nggak Karena menang ada kok juga besok itu. Besok menang itu. iya makanya Iya. akan ada tensi lain, akan ada apa ya semangat lain lah untuk bisa menggagalkan Arsenal juara gitu kan. Meskipun itu, cuman konsistensi masih jadi PR dan sepertinya memang masalah lama masih terjadi nih di MU ini. Jadi sebenarnya musim ini adalah akumulasi dari buruknya manajemen United, owner, dan diperparah sama pemain yang sebenarnya. Jadi sebenarnya yang patut disalahkan ini dari semua ini lebih dititik beratkan ke manajemen kah, Ten Hag-nya kah, atau pemainnya kah, atau seperti apa sih sebenarnya? Karena kalau misalnya Casemiro ya, soal Casemiro tadi, ini kelihatan kalau Casemiro tuh justru nggak bisa ngapa-ngapain tuh setelah Fred dijual gitu. Jadi nggak ada yang Nah, apa istilah jadulnya apa ya, gelandang pengangkut air kah, apakah? ya, ya betul. Ya kan? Sementara partnernya Kobe Mainu yang diforsir sejak Oktober, terus Christian Eriksen, terus pada cedera lagi. Eh, tapi di satu sisi memasang Casemiro sebagai back juga bukan bukan pilihan yang bukan solusi yang Bijak. apa ya bijak gitu. Belum lagi fakta di beberapa pertandingan Ten Hag masang Wan Bissaka di sebelah kiri yang sebenarnya ini Wan Bissaka ini nggak ada bedanya sama Antonio Valencia, nggak bisa dia nendang pakai kaki kiri kan, tapi Ya. tetap dipaksa di sebelah kiri itu. Jadi sebenarnya ini Ten Hag yang dipaksa sama keadaan kah atau memang Ten Hagnya merasa nggak punya eh, memang kedalaman squad nggak ada, tapi kan ada pemain akademi, seenggaknya pemain akademi ini bisa dipaksa untuk jam terbangnya gitu, si Hari Amas atau siapa gitu yang back kiri itu Iya, kan bisa Real. di ini. Tapi kalau apa namanya soal manajemen, terus pemain juga nggak ogah-ogahan, terus besok anggaplah misalnya di akhir musim nanti Ten Hag dipecat gitu. Terus diganti dengan manajer baru. Rumornya sih Jose Mourinho mau lagi tapi harus didukung gitu. Terus 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 anggaplah manajer baru datang. Terus pemain yang sama masih tetap ada. Jadi siklus ini nggak akan selesai dong ya. Jadi sebenarnya Iya, apa sebenarnya yang perlu diperbaiki dari United-nya gitu. kalau menurutku masalah apa para fans yang pointed ke salahnya Ten Hag Hmm. ini agak bias sebenarnya. Biasnya tuh gini maksudku. eh Lebih bagaimana melihat ekspresi Ten Hag di pinggir lapangan aja yang bikin orang bikin Ten Hag out. Jadi Hmm. kayak nggak ada ditunjukkan Ten Hag kerasnya dia untuk misalnya marah-marahin pemain pada saat secara taktikal itu kayak pemain tuh nggak nyaman pegang bola gitu kan. Onana yang selalu long ball tapi nggak ada tujuannya. Kemudian Hmm. gimana Wan Bisaka yang selalu out of position itu nggak ada reaksi yang ditunjukkan di pinggir lapangan. Itu kayaknya kalau aku lihat dari para fans menilai Ten Hag kalau layak Ten Hag out. ini udah cukup tes tes Ada. ada ya. Ada. Cuman ya lanjut ya, masih lanjut. Hmm. Oke. Jadi kalau secara taktikal sebenarnya kalau misalnya dari sisi yang Ten Hag-nya sendiri yang selalu kasih point of view-nya dia gimana beratnya menjalani musim ini dengan badai cedera yang dia sangat sulit untuk mendapatkan pakem di starting eleven-nya. Jadi Hmm. itu masuk akal juga gitu. Hmm. Walaupun misalnya ada sebagian orang yang menilai itu Ten Hag beberapa pertandingan terakhir ini selalu defensif dia dengan posisinya kan.
Dan apalagi dengan komentar dia bilang pada saat yang pertandingan sebelumnya yang lawan Yang the most dynamic squad. iya, Hmm. di mana permainan United ini sangat dinamis gitu. Padahal Hmm. kita memang lihat dari layar kaca itu nggak kayak gitu Iya, adanya gitu kan. iya. Jadi masih 50-50 sih kalau mau menilai Ten Hag ini. Cuman kalau Hmm. mau lihat dari skala luasnya, yaitu berkaca dari historical pelatih sebelumnya, ya kalau misalnya pada akhirnya musim ini adalah musim terakhirnya Ten Hag, ya kita hanya mengulangi cycle yang sama gitu. Nggak ada sesuatu yang baru lagi yang misalnya dipertahankan memang sampai sisa akhir kontraknya, atau setidaknya dikasihlah tahun ketiga sebagai kesempatan terakhirnya Ten Hag kan. Karena prosesnya hampir sama kayak Ole kok. Ole itu yang sempat dia eh, posisi kedua kan, Hmm. salah satu posisi terbaik yang pernah dicapai United setelah pasca Sir Alex gitu. Kemudian di musim akhirnya gitu jeblok banget gitu kan. Jadi hampir sama kayak gini gitu. Bedanya yang di musimnya Ole itu nggak ada badai cedera yang sebanyak ini gitu. Jadi aku ngelihatnya lebih ke 50-50 sih. Ini PR-nya nanti manajemen yang baru ini kira-kira ada bedanya nggak dengan manajemen yang sebelumnya. Kalau Hmm. misalnya ujung-ujungnya Ten Hag dipecat, berarti kayaknya siklusnya bakalan sama. Nah, betul-betul. Aku ya juga setuju sih sebenarnya. Eh, Kalau dulu memang di eranya zaman Mourinho itu kan dia sempat memberikan sinyal ya bahwa sebenarnya manajemen lah yang patut disalahkan gitu. Kalau lihat dari apa namanya press conference yang Mourinho yang sempat menyinggung bahwa secara tidak langsung bahwa kita saat melihat statement itu juga merasa wah ini jangan-jangan memang manajemennya yang buruk gitu. Memang ada indikasi di situ juga. Tapi di sisi lain sebenarnya ya kalau aku melihat lebih dalam itu sebenarnya taktik Ten Hag itu juga bukan taktik yang buruk sebenarnya. Di beberapa pertandingan pun dia juga bisa di pertandingan beberapa big match pun dia bisa benar-benar membuat lawan kewalahan. Misalkan kayak kita lihat lawan Liverpool di FA Cup misalkan gitu. Uh, Cuman memang ini sepertinya memang uh, banyak banyak apa ya banyak faktor tapi aku lebih cenderung ke faktor manajemen dan setelah ada pembelian dari Sir Jim Ratcliffe ini dan juga mereka ada perombakan di sisi CEO-nya sampai ke beberapa posisi penting yang dirombak apa namanya line up-nya aku pikir sebenarnya memang ini adalah waktu peralihan sih bagi MU menurutku. Memang sekarang kita permainannya memang naik turun, nggak jelas seperti ini. Kadang memang kita bisa menang beruntun, tapi kadang juga jelek. Dan aku melihat memang lebih ke faktor memang ada faktor di balik layar yang memang kita tidak tahu sebenarnya apa yang terjadi di situ. Contoh yang sempat aku juga agak bingung itu saat memang di posisi bek kiri kita butuh pemain yang lebih berpengalaman, tapi Sergio Reguilon dilepas lah tuh kemarin, kalau nggak salah di Hmm. Januari kemarin. Hmm. Padahal sebenarnya dia pas lagi mainnya oke-okenya loh, padahal sebenarnya saat dia harus melapis saat Shaw cedera pun menurutku dia lebih pas gitu. Tapi kenapa dilepas? Padahal posisi bek kiri ini ya terbukti kayak Wan Bisaka di situ aja juga nggak bisa, Dalot juga di posisi itu aja juga dia tidak bisa seoptimal misalkan kayak Shaw ataupun Reguilon gitu. Jadi permainan nggak jalan gitu. Tapi aku yakin sebenarnya dari sisi strategi, dari sisi apa namanya konsep permainan, sebenarnya Ten Hag itu tidak buruk. Dia sebenarnya berpotensial. Asalkan memang dia masih diberi waktu, masih diberi kepercayaan untuk di periode berikutnya sampai paling tidak beberapa waktu sampai memang benar-benar harus merombak tim yang ada sekarang. Beberapa pemain kan memang masih sisa-sisa kayak misalkan kita lihat di era Mourinho, di era Ole itu kan masih ada beberapa pemain yang masih main nih di sekarang nih. Nah mungkin saat nanti masa peralihan nggak tahu nih saat musim depan ada perombakan besar-besaran di sisi line up pemain, kemudian mungkin kedalaman skuadnya bisa lebih dibenahi lagi, terus Ten Hag makin merasa dia harus apa namanya bisa memperbaiki filosofi permainannya dengan lebih baik. Saya pikir kok MU bisa jadi lebih baik daripada musim ini deh. Dan menurutku untuk saat ini memang kita sedang dalam masa peralihan dan memang aku lebih menyoroti di sisi manajemennya yang memang periode kemarin itu memang carut marut banget gitu dan ini sudah ada langkah pembenahan dan kita tinggal tunggu aja sih musim depan sepertinya kita akan lebih bounce back lah dibandingkan periode-periode lalu. Semoga. Tapi kalau benar aku setuju Midian kalau Ten Hag dipecat, nah udah nih. Ini kemungkinan
mungkin kita hanya akan mengulang-mengulang kesalahan-kesalahan yang sama di periode-periode sebelumnya gitu. Jadi kasih saya satu alasan kenapa Ten Hag harus dipecat dan kasih saya satu alasan kenapa Ten Hag harus dipertahankan gitu. Ten Hag harus dipertahankan karena sebenarnya filosofi permainannya, strateginya tuh bagus. Hanya tinggal masalah penerapan ya mungkin badai cedera pemain di lapangannya sama Hmm. faktor X lainnya ya. Hmm. Dari sisi itu, kalau aku yang melihat dari sisi itu. Cuman kalau untuk dia dipecat, apa ya? Aku sebenarnya bukan yang setuju Ten Hag out sih. Aku lebih setuju yang proses gitu ya. Proses bahwa sebenarnya Ten Hag ini sudah berada di posisi yang tepat gitu sebagai pelatih MU. Masalah waktu aja sih tinggal. Jadi nggak ada alasan, nggak ada satu alasan kuat yang bisa membuat Ten Hag dipecat meskipun United saat Iya, ini posisinya peringkat 8. betul. Kalau untuk aku saat ini melihatnya ini masa peralihan sih sebenarnya. True Dia baru Reds 2 memang musim kakak kan tim ini. ini. Ini 2 musim kan, dia baru 2 musim dah. Lagian di 2 musim ini dia udah 2 kali final FA, ya kan? Ya, Maksudnya kan back to back. sebenarnya ya betul, terlepas dari memang konsistensinya, setidaknya dia bisa mempertahankan untuk membawa MU ke back to back final gitu. Meskipun melawan melawan klub yang sama dan hasilnya mungkin kita akan tahu nih sebenarnya. Ya kita pesimis juga besok di final, tapi ya capaian untuk sampai final itu menurutku juga bagus dengan kondisi yang ada gitu. Yan, alasan Ten Hag kenapa Ten Hag harus dipecat dan kenapa Ten Hag harus dipertahankan. Sebelum yang kedua itu aku berharap Ten Hag tetap melatih musim depan ya. Jadi True Reds memang. True eh, Reds. jadi alasan kenapa Ten Hag harus dipertahankan, yang pertama dari tahun pertamanya Ten Hag itu, terlepas dari fanboy dari pemain yang ditendang ya, Ten Hag itu sudah menunjukkan kalau misalnya ya dia dia adalah manajer di tim ini gitu. Nggak ada yang bisa neko-neko pemain dengan nama besar apapun eh, yang bisa coba dalam tanda kutip mengambil alih peran dominasinya di tim ini gitu. Jadi itu salah satu faktor terbesar menurutku yang bisa menunjukkan kalau seorang pelatih itu adalah seorang pelatih yang berkarakter gitu kan. Karena kita pasti sangat ingat lah kalau misalnya sudah mulai rumor-rumor nih pelatih siapa yang pantas untuk melatih United, pasti dicari yang berkarakter gitu kan. Mulai dari zamannya David Moyes itu kenapa dipilih backgroundnya karena itu pilihannya Dalam. Sir Alex, background dari Scottish gitu kan. Ya, orang Kemudian dalam. LVG gimana? Ordal, faktor Ordal lah kan. Iya. Ya, kalau Ordal. LVG gimana kerasnya dari sisi kepelatihan Belanda gitu kan. Mourinho apa kurangnya apa lagi gitu. Ole dari Ole mungkin karena sosok legendnya aja sih kayaknya kalau menurutku gitu kan. Iya. Jadi Ten Hag ini di satu faktor itu sudah menunjukkan kalau memang dia mempunyai kuasa atas pemain gitu. Kemudian yang kedua kenapa dia layak dipertahankan? Pada saat United starting eleven-nya komplit, itu memang bisa ditunjukkan kok dari sisi teknis permainannya dan hasilnya gitu, bukan hanya sekedar main bagus kemudian hasilnya nggak memuaskan gitu kan. Ya 2-3 bulan lalu pada saat Luke Shaw masih tiba-tiba comeback kemudian akhirnya cedera kan, yang ada beberapa match 4-5 match tak terkalahkan menang Unbeaten. terus gitu kan. Jadi itu ada kelihatan hasilnya gitu. Jadi satu hal yang tidak fair menurutku kalau misalnya dibilang kalau memang pelatih jago kan harusnya bisa kayak dulu Sir Alex di tahun 2011 kalau nggak salah 2010-2011, gimana 7-8 pemain United yang defensive player itu bisa menang lawan Arsenal gitu. Lawan Arsenal. Kalau aku lihat itu Ya, situasinya betul. berbeda ya. Itu Sir Alex memainkan formasi itu bukan karena situasi sama seperti sekarang ini, bukan karena badai cedera dan lain-lain gitu. Tapi karena memang pertama sistemnya sudah jalan, itu Sir Alex juga bukan yang tahun keduanya di United berani kayak gitu gitu. Karena dia memang sudah siap memainkan pemain itu dan sistem taktikalnya sudah dipahami semua pemain gitu. Berbeda dengan pemain-pemain sekarang ini gitu. Jadi dua faktor itu menurutku yang kenapa Ten Hag layak untuk dipertahankan. Kalau misalnya tidak untuk dipertahankan sih cuman satu ya kalau aku lihat ya. Eh,
alasan dia memainkan Anthony gitu kan. Sudah Eh, kuduga. Gimana ya? Kalau hanya karena dilihat dari segi price tag-nya gitu, harusnya sih nggak ada pengaruh ke kebutuhan tim ya. Misalnya karena di harganya mahal, maka Anthony lebih layak dimainkan di sisi kanan dibandingkan dengan siapa Ahmad gitu. Amat. Padahal Ahmad kalau misalnya setiap kali dimainkan ada hal yang berbeda ditawarkan di sisi sayap kan, di sisi winger. Bagaimana memang seorang winger yang sepantasnya memberikan treat-treat ke ke back lawan, itu enggak yang dilakukan oleh Anthony gitu. Jadi masalah pemilihan pemain satu dua pemain ya, bukan memang keseluruhan. Buk, yang pemain kedua itu adalah Onana. Kenapa dia memainkan selalu Onana? Mau pertandingan Liga Coca-Cola aja kayaknya Onana bakal main tuh kalau misalnya MU main gitu kan. Kenapa nggak dikasih ke pemain lain? Karena itu di satu sisi bisa mempengaruhi psikologi tim ya. Hmm. Pemain sudah di sesi latihan mungkin sudah mempunyai firasat di pertandingan kan nggak terlalu penting nih harusnya main gitu. Jadi lama kelamaan itu semua pemain itu virus-virus yang mulai turun semangat, less motivation lah dan lain-lain gitu kan. Itu pasti bakal berpengaruh gitu. Apalagi sisa musim ini udah nggak ada lagi mau diraih. Terlihat di pertandingan tadi malam gitu. Jadi Hmm. udah nggak ada lagi semangat juangnya gitu. Jadi kalau dari sisi Ten Hag in atau out memang 50-50 ya. Kita di musim ini bisa punya alasan untuk Ten Hag out, punya alasan juga untuk Ten Hag in gitu. Hmm. Pertanyaan terakhir dari sebelum kita pindah dari United. Mm-mm. Marcus Rashford Hmm. dijual atau tetap musim depan? Aduh, ini dilema juga ini ya. Kayaknya sebenarnya nggak tahu ya, aku tuh kadang bingung juga ya sama Rashford tuh. Memang bener-bener dia sempat kan permainannya naik turun bener-bener naik turun. Di saat permainannya bener-bener turun, kemudian dia diwawancarai, mana dia sempat diwawancarai bahwa dia mencintai klub ini dan dia Hmm. silakan meragukan saya tapi jangan ragukan kecintaan saya terhadap klub ini. Tapi itu tidak muncul Hmm. di performanya di lapangan bahkan. Tapi nggak tahu apakah itu memang strateginya Ten Hag ya, apakah memang dia memang benar-benar disuruh hanya fokus ke depan sehingga saat misalkan ada MU keserang gitu atau masa transisi dari kita menyerang kemudian harus bertahan itu kayak Rashford benar-benar tidak memiliki effort yang lebih untuk bisa membantu ke lini pertahanan. Beda saat misalkan di sayap kiri itu Garnacho ada di situ. Garnacho itu benar-benar wah itu running down the wings benar-benar gitu lah. Sedangkan Rashford itu belum tidak tampak itu. Cuman memang secara secara apa ya? Secara skill sih memang dia apa ya? Masih dibutuhkan sebenarnya oleh MU secara skill ya. Cuman secara konsistensi permainan mungkin kalau di musim depan Rashford itu atau Ten Hag itu bisa benar-benar merubah moral atau ya moral sih lebih lebih masalah moral ya moralnya si Rashford untuk bisa tampil lebih beringas lagi ya mungkin bisa dipertahankan tapi kalau dengan kondisi hanya melihat performa keseluruhan nih dalam satu musim kalau aku sih sebenarnya mungkin dijual aja lah udah kita ganti lain yang pemain lain yang bisa lebih benar-benar bersemangat gitu yang benar-benar mencintai MU-nya itu nggak cuman hanya di saat wawancara tapi benar-benar nampak di lapangan gitu bahkan kalau mungkin bisa digabung Rashford skillnya Rashford digabungin sama dalam tanda kutip ngototnya Anthony ya mungkin Rashford bisa kembali ke performa terbaiknya gitu masalahnya kan Anthony tampak yang muncul dari Anthony kan hanya ngototnya aja kelihatannya ya ngototnya aja tapi Hmm. skillnya kan nggak bisa benar-benar fit dengan permainan yang diterapkan oleh Ten Hag di MU nggak tahu waktu dulu di Ajax ya kalau di Ajax kan mungkin ya dari sisi pressure dari sisi kualitas lawannya kan juga mungkin berbeda saat di Eredivisie dengan di Premier League gitu. Kalau hanya melihat dari rekor satu musim ini, aku pikir memang Rashford itu layak untuk dijual. Cuman kalau melihat kebutuhan tim, di mana sebenarnya dia masih memiliki potensi untuk bisa bisa membawa atau bisa ya paling tidak masih mencetak beberapa puluh gol lagi lah untuk MU di musim depan, misalkan gitu ya dari sisi potensi dan skillnya, aku rasa memang dia masih layak untuk dipertahankan. Ya tinggal tergantung nanti gimana nih Ten Hag ya. Tapi kalau aku lihat dari ini ya dari apa ya dia kan beberapa kali memang meskipun kondisi permainan lagi buruk di pertandingan sebelumnya, kemudian mungkin dia sedang cedera dari zaman Ole sampai zaman Ten Hag ini kan dia masih tetap aja dimainin. Meskipun kadang
Dan juga bahkan sampai terkesan telat melakukan pergantian pemain karena kayak merasa Rashford ini mungkin masih bisa nih dia menjadi pembeda di pertandingan ini gitu. Aku masih melihat dia seperti emaskan oleh Ten Hag di musim ini ya. Nah, sepertinya memang dia tidak akan dijual kalau melihat dari track record itu. Cuman kalau dari sudut pandangku sebenarnya dan akan aku berkali-kali juga mencak-mencak. Maksudnya ini Rashford ini gimana sih main kayak gini nih? Ya menurutku sih layak udahlah layak dijual, ganti pemain lain yang lebih fresh, yang lebih bisa berjuang mati-matian demi lambang setan di dada gitu istilahnya kayak gitu tuh. Lama setan tidak ada. Iya, 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 iya. Eh, Kalau dari sisi performa jelas jual ya. Kalau dari sisi kontribusi gitu, Oke. nggak Nggak ada tawar-menawar lagi ya. ada tawar menawar lagi Ya. dari sisi kontribusi gitu. Karena Mm-mm. untuk menjadi tim yang dominan atau misalnya untuk layak bersaing di Liga Inggris, ya butuh pemain nama besar yang memang kontribusi dan konsistensi itu yang mutlak tuh, nggak ada yang tawar menawar. Nanti tunggu jeda break internasional jago lagi gitu. Nanti sebelum itu biar aja nggak apa-apa gitu. Nggak ada yang kayak gitu-gitu tuh. Gitu. Jadi kan musim lalu kayak gitu ya. Pada Iya, saat setelah Euro, Piala Dunia ya apa? Piala Dunia Setelah kompetisi negara baru comeback ke ya, klub gacor tuh kan. kacor ya. Nah, masa nanti harus kayak gitu lagi setelah nunggu Euro di Jerman baru nunggu gacor lagi gitu kan. Jadi mutlak dari sisi kontribusi jual. Cuman yang jadi pertimbangan adalah Akam sih. eh sekarang di tim nggak ada opsi yang selain Rashford gitu di sisi kiri kan. Nggak ada pilihan pemain kedalaman squad yang bisa menggantikan dia. Pertama. Yang kedua di sisi pasar nggak ada pilihan pemain yang kayaknya eh pertama yang mau ke United, yang kedua United Iya. mampu effort Iya. membeli pemain mahal gitu yang Hmm. untuk di posisi saya winger gitu karena posisi winger itu kan sangat spesial biasanya ya. Winger itu biasanya diisi pemain-pemain yang harga-harga mahal tuh atau punya kalau dari sisi pemain muda biasanya yang potensial dan di harganya tinggi-tinggi gitu kan. Jadi di sini juga menjadi salah satu poin yang menentukan Ten Hag in, Ten Hag out gitu. Karena Rashford sebusuk-busuknya main, Ten Hag masih mainin gitu. Tapi di satu sisi memang Ten Hag nggak ada punya pilihan juga gitu. Kalau dulu Ya. awalnya Garnacho yang di sana kan yang jadi backupnya Rashford gitu. Tapi sekarang karena memang situasinya Greenwood punya masalah, Sancho punya masalah, ya akhirnya Ten Hag memang mau nggak mau hanya pemain yang ada itulah yang dimainkan gitu. Kalau misalnya dibilang kenapa Ten Hag nggak mau mencoba pemain dari akademi gitu kan atau dari U23 atau 21 gitu. Atau Tom Eh Hiddleston lah masukin. Ya karena Penggantiin memang kita Casemiro itu. nggak bisa tahu persis gimana eh, Ten Hag dan stafnya melihat di proses latihan di Iya. Carrington kalau pemain ini layak untuk dipromosikan ke tim utama. Jadi menurutku itu sudah menjadi keputusan yang memang sudah dinilai oleh semua timnya Ten Hag gitu. Karena kita yang nggak melihat sama sekali aja, masa kita bisa menilai harusnya yang pemain akademi itu yang lebih layak gitu. Kita aja nggak pernah Mm-mm. lihat gimana Betul, mainnya betul. gitu kan. Betul. Jadi masalah Rashford dari sisi kontribusi layak dijual, makanya ada opini-opini beredar kan. Kalau misalnya memang ada harganya yang pas, United akan lepas Ya, gitu. Jadi kalau misalnya pun dilepas nggak akan masalah, dipertahankan pun nggak ada masalah. oke-oke aja gitu. Gitu. Tadi kamu nyebut Sancho kan? Kayaknya Hmm. tadi aku sempat baca katanya Ten Hag sedang mengamati situasi tentang Sancho dan ada pembicaraan. Kalau ada satu alasan yang bisa bikin aku ngomong Ten Hag out, Hah? itu adalah pada saat dia mengintegrasikan Sancho kembali ke tim dan Sancho gak minta maaf. Hmm. Itu adalah momen Ya. di mana udah Ten Hag out. Bodoh amat. Dia kan nggak bisa ngembangin potensi pemain gitu ya. Itu sama aja kayak dia jilat ludah sendiri gitu. Hmm.
Oke, tapi situasi United ini karena memang sudah nggak ada yang dikejar, FA juga cuma tinggal final dan potensi nggak masuk ke Eropa musim depan itu besar. Jadi ya manuver di mana di bursa transfer musim panas ini jadi lebih besar dan ada bukan revenue apa ya kayak bukan funding apa namanya budget untuk transfer itu jadi lebih besar kalau misalnya nggak ada kompetisi karena nggak harus comply sama UEFA kan di FFP. Apalagi kalau misalnya Sancho sama Greenwood dijual bisa ya bisa lah itu 41 orang mungkin atau 2 orang 40 gitu. Jadi ada lah manuver-manuver tapi nanti ya balik lagi ke SJR-nya gimana. Karena Iya. situasi Ten Hag in Ten Hag out ini kan rumornya Tuchel mau ke Hmm. United, ya kan? Hmm. Sementara Munchen pengen ngambil Ten Hag. Jadi sebenarnya yang Hmm. goblok siapa nanti nih kalau misalnya ini beneran kejadian? Iya kan? Jadi kayak buah Hmm. si malakama gitu loh. Kalau misalnya MU memutuskan berpisah sama Ten Hag terus Munchen melihat ada potensinya Ten Hag dibuat melatih Munchen dan kemudian pada akhirnya nanti Munchen lebih sukses dari United. Hmm. Artinya ini kesalahan akan dilimpahkan lagi ke SJR gitu. Hmm. Tapi kalau misalnya Ten Hag tetap dipertahankan gitu dan masih gak di backing sama SJR, ya kesalahan akan ada di SJR sama Ten Hag juga jadinya. Jadi sebenarnya ini Hmm. situasi yang sama sekali nggak menguntungkan United. Jadi harus ada satu gerakan besar sih atau apa gitu. Anyway, Soalnya SJR kemarin hmm, kan juga udah bilang kalau akan mempertahankan Ten Hag sebenarnya kan di musim iya, depan dan iya. meminta fans untuk sabar. Nah, kita tunggu aja tuh gimana tuh. Iya, kita tunggu aja seberapa seberapa konsisten dia Hmm. dengan omongannya. Jangan kayak PKB lah, ngomong gerakan perubahan tapi ujung-ujungnya gabung koalisi juga kan? Tapi masalah masalah poin backingan dari manajemen ini ya. Ini kalau aku Hmm, lihat sih apa ya? eh Akan sangat mudah misalnya itu ditwist pada saat hasilnya berbeda dari yang diharapkan gitu. Jadi contoh lah misalnya nanti musim depan Ten Hag di pertahanan gitu kan. Kemudian pemain yang cedera itu balik gitu. Dan Ten Hag entah bagaimana bisa menyulap performa tim bagus kemudian bisa bersaing lah di papan atas. hmm, Eh, Kalau misalnya skenario yang seperti itu, belum tentu juga misalnya itu diraih karena backingan manajemen gitu. Kalau aku ngelihatnya, karena hmm, kalau yang sebelum-sebelumnya kita lihat semua pelatih yang sudah dipecat atau mengundurkan diri itu pada saat dipecat itu mereka pasti atau media itu selalu memunculkan nama-nama yang proses pengganti. transfer yang gagal gitu kan. Oh, Dan itu jadi dijadikan seperti excuse gitu pembelaan pelatih itu gitu. Dan masalah backingan ini sebenarnya eh, agak-agak gimana ya? Agak-agak samar-samar kita lihat pada saat tim itu lagi bagus kayak sekarang lah Arsenal nih. Arsenal 2 musim terakhir ini kan misalnya performanya bisa dibilang dari segi permainan dan capaian itu eh, banyak yang nggak menduga Arteta bisa merubah Arsenal seperti ini kan. Nggak tahu juga sebenarnya Arteta ini memang didukung oleh manajemen apa nggak. Kalau hanya sekedar dipertahankan doang misalnya nggak dipecat, ya bisa jadi karena pertimbangan masalah kompensasi dipecatnya itu besar gitu kan. Nggak mau dia rugi klub gitu. Mengeluarkan 20 juta kalau misalnya dipecat begitu. Jadi kalau dari pattern yang United sekarang jalanin, kayak yang dibilang Kakak Timi di awal tadi, proses peralihan manajemen ini kan memang ini yang jadi hal yang baru nih yang sekarang ini dibanding dengan 5 tahun terakhir ini atau 10 tahun terakhir ini. Jadi kalau fase ini bisa dilewati dengan pelatih yang sama, di tahun ketiga lah kayaknya yang lebih bisa kita lihat lebih jernih untuk menilainya gitu. Kalau sekarang agak Ten Hag itu nanti kalau dipecat gampang banget itu media-media atau misalnya buzzer-buzzernya Ten Hag munculin klip-klip gimana permainan
Ten Hag yang di beberapa match terpilih gitu yang bagus gitu kan. Gimana ngalahin apa ya? Liverpool. Masuk atau Liverpool, masuk ke kayak FA Cup inilah dua final iya. 2 tahun terakhir ini gitu kan. Tapi kalau dilihat dari segi nilai klub gitu besarnya United itu sebenarnya bukan pencapaian yang anu ya. Itu Ya, kan betul. kompetisi kedua di di lokal ya di Inggris gitu. Di Eropa nggak ada berbicara apa-apa gitu kan. Jadi sebenarnya kalau masalah backingan, nah paling mudah dilihat itu pemain besar yang dibeli gitu kan. Itu sebenarnya udah kita lewatin di zamannya Mourinho gitu kan. Lukaku, Pogba, siapa nama-nama besar lah udah dibeli gitu kan. Jadi kalau dibilang manajemen pelit nggak juga, nama besar dibeli. Masalah pemain itu besar nilainya besar itu salah apa enggak? Masalah pasarnya memang kayak gitu kan. Nggak ada juga pemain besar kayaknya yang murah harganya di sekarang ini gitu. Jadi eh, lebih pantas kayaknya atau lebih mudah kita menilai di tahun ketiganya Ten Hag sih. Anyway, Tapi juga terkait aku melihat juga kalau misalkan kita flashback ke Bastian Schweinsteiger waktu kemarin diwawancarai Gary Neville itu, waduh itu benar-benar, aduh aku juga melihat gila sekelas MU loh. Itu benar-benar kayak tidak tidak memandang seorang legend dengan selayaknya gitu. Di situ aku melihat memang wah berarti benar Mourinho nih memang MU ini sedang masa-masa krisis, tapi memang krisisnya memang dari hulu ke hilir nih, dari benar-benar dari atas sampai sampai bawah di level pemain ini memang sepertinya sedang dalam kondisi yang tidak kondusif gitu. Kalau dibilang benar-benar dari era pasca Mourinho lepas dan sampai akhirnya kemudian Ole masuk, nah mulai muncul kan beberapa problem yang dimana sepertinya kalau aku mencoba membandingkan Ole dengan Arteta sekarang di Arsenal, sayangnya saat itu Ole seperti tidak didukung oleh pemainnya yang seperti sepenuh hati dalam menerapkan strategi yang diterapkan oleh Ole gitu. Dan hingga saat ini sepertinya masih berlanjut ya di era Ten Hag. Dan perbedaan dengan Arteta, selain memang kalau kita tak lihat juga dan baca-baca itu memang dia didukung sepenuhnya oleh manajemen, tapi memang itu tidak cukup tanpa ada dukungan para pemain yang eksekusi di lapangan ini. Kalau lihat pemain Arsenal ini kan sepertinya benar-benar mati-matian, benar-benar ngotot. Bahkan aku bisa mesamakan level kengototannya itu dengan saat kemarin Liverpool berusaha juara, bisa juara Premier League dan juara Champions tuh. Pemainnya kan benar-benar ngotot, all out, mati-matian kayak benar-benar berani mati dalam bertanding gitu. Nah, pemain Arsenal kan juga tampak tuh sekarang seperti itu di eranya Arteta, dan di mana itu yang tidak tampak di MU nih. Seolah-olah memang ya ini pemain kayak tidak mengikuti arahan pelatih, seolah-olah memang ada problem di balik layar yang memang kita tidak tahu. Tapi sebenarnya dengan adanya wawancara Stegen tadi, terus kemudian beberapa cuplikan di media yang memang memunculkan kayak saat itu Pogba dan Lingard misalkan yang bermasalah, dan beberapa pemain lain yang dirasa bahkan ada 1-2 pemain yang masih ada di, kemarin nggak salah Mourinho terakhir itu diwawancarai bahwa dia masih melihat ada 1-2 pemain yang menjadi sumber masalah di MU yang masih Luke main Shaw, di era Luke sekarang Shaw, gitu. Luke Shaw, Nah, Rashford, misalnya mungkin Martial. Luke Shaw ya. Nah, Luke Shaw, Martial mungkin bahkan banyak yang bilang juga McTominay gitu. Padahal sebenarnya kontribusi mereka juga oke ya, tapi kan tidak konsisten itu. Nah, mungkin kalau MU berada di apa ya level kepercayaan diri dan juga level pemainnya yang mau mati-matian di lapangan, aku yakin dengan Ten Hag sekalipun tuh sebenarnya kita bisa meraih kejayaan lagi sebenarnya di musim-musim berikutnya ya. Kita lihat aja nanti permasalahan internalnya ini semoga beres sehingga kita bisa ya bersaing lagi lah ke papan atas lah ya. Aku cuma ini apa ingat potnya Rio di 5UK itu tentang Rashford soal kenapa dia bisa berubah gitu kan. Sama kayak Pogba yang habis Piala Dunia terus Piala Dunia Nah, 2018 terus tiba-tiba dia berubah gitu. Kalau katanya Rio sih Rashford itu dia harus cari tahu yang bikin cuma dia yang tahu jawaban dari performanya ini apakah karena faktor internal klub atau faktor eksternalnya dia. Jadi orang-orang yang mempengaruhi dia gitu kan. Kalau Pogba kan kasusnya keluarganya dalam hal ini saudaranya dan ibunya kan. Belum fakta lagi bahwa citah yang di hyena yang dikubur di Old Trafford itu sampai sekarang belum diketemukan gitu. Jadi ada faktor non teknis yang yang sebenarnya membuat pemain-pemain seperti Pogba, Rashford, Lingard itu bisa
in and out gitu, hit and miss. Sama lah kayak Martial kemarin. Bagaimana ceritanya pemain seperti sekelas Martial ngambek dan sejak itu performanya nggak pernah bagus gitu. Cuma gara-gara nomornya Iya. diambil sama Zlatan gitu. Jadi sebenarnya kultur di United itu memang perlu diubah sih. Jadi, Ya, betul. jadi ya untuk sekarang kita mengakui saja kalau United itu levelnya masih di bawah Arsenal. Tapi Mediocre. Sedang di bawah mediocre. Arsenal. Sedang di bawah Arsenal, tapi Arsenal nggak akan juara liga kok. Besok itu kalah sama MU beneran. Iya. 1-0 aja udah 1-0. Besok itu MU main itu nggak seperti semalam main lawan Crystal Palace. Lihat aja. Itu semua itu Ya. grand plan-nya Erik ten Hag gitu. Jadi dia tuh sengaja kalah sama tim kecil supaya pertandingan berikutnya lawan tim besar. Tim besar ini bingung loh. Kok kemarin lawan ini beda mainnya, kok sekarang beda, ini memang United kah atau beda gitu. Jadi ini sebenarnya main games level tertingginya Ten Hag. Ya, Tapi ya. sama-sama persis main gamesnya tim-tim mediocre kayak gitu ya. Mencoba menggagalkan tim besar juara ya. Iya, iya, memang mindset mediocre. Anyway, United cukup, kita sedikit karena kayaknya Kakak Timi lebih karena sudah nggak terlalu fokus dengan United, Kakak Timi sepertinya lebih fokus ke merah yang di Jerman gitu. Iya, Bayer Jerman. Iya. Bayer Kalau Leverkusen sulit unbeaten menang Leverkusen. 48 games ya sekarang unbeaten ya. Yes. 48 betul. games dan menyamai rekor Benfica tahun berapa gitu, 60 70. 60-an ya. Iya. Dan Xabi Alonso, dan ini mungkin akan sampai akhir musim bahkan Leverkusen masih berpeluang juara Europa League kan, kemarin menang leg pertama lawan AS Roma. Roma 2-0. Iya. Iya. Jadi gimana Kak Tim, kamu melihat Leverkusen ini, Xabi Alonso dan potensinya hijrah ke klub yang lebih besar? Iya. Ini waduh sumpah beneran Kak. Aku kadang tuh bingung ya. Kalau MU ini sulit menang, kalau Leverkusen tuh bener-bener sulit kalah gitu. Bahkan sampai detik-detik terakhir mereka hampir kalah aja, akhirnya imbang di detik-detik di menit 96, 95. Mereka beberapa pertandingan, 2-3 pertandingan itu kan mereka bisa benar-benar menyamakan kedudukan di menit-menit 95, dan bahkan itu menjadi peluang terakhir mereka di pertandingan itu pun itu justru malah menjadi gol. Itu makanya aku agak heran, dan satu heran, yang kedua sebenarnya takjub juga dengan Xabi Alonso, meskipun kalau lihat dari background si Xabi Alonso-nya ini, di mana ayahnya kan juga seorang pelatih dulunya kalau nggak salah. Kemudian dia juga berada di bawah kepemimpinan pelatih-pelatih hebat kayak Rafa Benitez waktu di Liverpool, kemudian Pep Guardiola waktu di Bayern Munchen, bahkan sampai Carlo Ancelotti di Real Madrid gitu. Jadi memang dan bahkan juga Mourinho kalau nggak salah juga Mourinho di Real Madrid. Hampir saya protes nggak disebut nama si bapak. Enggak ya, Ancelotti enggak ya, Mourinho di Madrid. Jadi sebenarnya memang kalau secara background ya, dan terlepas gini, selain background tadi, dan dia juga adalah merupakan pemain midfield DM terutama, di mana biasanya pelatih-pelatih hebat itu muncul dari posisi ini tuh. Iya. Kecuali Roy Keane. Oh itu lain itu si kawan itu bukan DM, dia itu tukang pukul. Nah, aku melihat memang Xabi Alonso secara materi memang dia layak menjadi pelatih hebat sebenarnya. Tapi memang di sisi lain aku melihat kemampuan dia bisa membawa Leverkusen yang dari komposisi pemainnya bukan pemain-pemain yang terkenal sebenarnya, sehingga dia bisa memadukan 11 pemain itu benar-benar bisa padu all out dalam setiap pertandingan dan bahkan sulit dikalahkan. Ini aku yang sangat sangat takjub di situ, karena itu tidak hanya faktor kamu melakukan peranmu sebagai sayap begini ya, sebagai penyerang begini, sebagai back begini dan sebagainya secara individual itu. Cuman memadukan itu kan bukan hal yang mudah gitu, apalagi kalau kita lihat kan Xabi Alonso bukan tipikal orang yang frontal dan keras ya, dia tipikal orang yang tenang, kalem gitu. Nah itu aku sangat takjub secara melihat dia secara person juga. Meskipun kalau kita lihat dari background
ya oke lah dia memang sebenarnya mungkin memang dilahirkan untuk menjadi pelatih hebat gitu. Di sisi lain mungkin kalau dia langsung pindah ke klub yang lebih besar, mungkin belum belum bisa juga menyamai level kesuksesan dia di Leverkusen ini. Makanya sepertinya kan dia memutuskan untuk tetap bertahan di Leverkusen di musim berikutnya ini ya, meskipun nggak tahu nanti kalau kalau apa tawaran-tawaran dari klub seperti Madrid ataupun PSG mungkin um, yang memiliki tawaran yang dengan nominal yang fantastis akhirnya dia tergoda ya itu beda cerita. Atau mungkin even Bayern Munchen yang akhirnya dengan apa ya dengan cara-cara dia menguasai Liga Jerman ini bisa jadi suatu saat tiba-tiba saja Alonso pindah ke Munchen. Cuman kalau melihat saat ini dan apa ya raihan yang dia torehkan bersama orang-orang di belakangnya dan juga tim-tim di lapangannya, aku rasa kok sebenarnya dia jangan dulu deh pindah ke klub besar tuh. Peluangnya sangat besar sebenarnya, cuman belum saatnya saat ini. Kita melihat Leverkusen pun sebenarnya musim depan saat mungkin beberapa pelatih lain bisa menemukan atau bisa melihat si titik lemahnya dari Leverkusen itu di mana, mungkin akhirnya bisa jadi apa Xabi Alonso tidak sematang atau tidak seglamor capaian dia di musim ini karena ini kan baru satu musim juga sebenarnya capaian ini meskipun kalau dilihat dari progres musim lalu dan musim ini kelihatan sekali sih progresnya sangat meningkat itu. Tapi nggak tahu apakah ini menjadi peak progresnya dia sehingga nanti di musim depan karena sudah tahu kelemahan dan sebagainya akhirnya dia bisa turun karena kalau dari sisi karakter sebagai pelatihnya memang dibandingkan dengan Pep Guardiola justru malah lebih tampak karakter kuatnya itu ada di Pep Guardiola saat dia berada di tim manapun dia bisa menerapkan apa dominan style yang dia terapkan di setiap klub yang dia pimpin tuh bisa konsisten gitu. Nah nggak tahu nih kalau Xabi Alonso kan sebenarnya masih belum terlihat sebenarnya kalau menurutku ya apa namanya karakter dari dirinya sendiri dan karakter permainan timnya karena aku sendiri baru melihat dia di musim ini sebenarnya nggak tahu di musim depan kalau dia musim depan bisa benar-benar konsisten paling tidak musim depan bisa meraih juara lagi deh nggak usah unbeaten deh juara lagi aja di musim depan wah mungkin ini kita baru bisa lihat bahwa dia memiliki kans untuk pindah ke klub yang lebih besar atau mungkin saatnya pindah ke klub yang lebih besar dan bahkan dia sangat mungkin disetarakan dengan kalau kita bilang pemain-pemain pelatih-pelatih top Eropa yang saat ini seperti misalnya Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Jurgen Klopp dan mungkin pelatih-pelatih lain bahkan mungkin kayak Sir Alex Ferguson sekalipun mungkin bisa disamakan dengan dia tapi ini butuh waktu sih menurut untuk bisa sampai di level itu dan kalau musim depan dia bisa juara lagi nih dengan Leverkusen tanpa unbeaten sekalipun wes dia tetap bisa juara lagi nah mungkin kita bisa bilang ya memang Alonso adalah apa ya pelatih yang benar-benar hebat sih di era modern ini ya. Kalau aku melihatnya seperti itu. Kita lihat tanggapannya Median tentang Kalau Leverkusen. kalau aku jadi Alonso, aku bakalan pindah sih musim ini. Hmm. Bakalan menerima tawaran klub besar karena yang pertama musim depan itu belum tentu Leverkusen bakalan mendominasi kayak gini. Ini Ya. dipengaruhi karena dominasi di Liga Jerman lagi berubah nih. Pertama karena Bayern Munchen kan nggak stabil musim ini di bawah Marshall ya. si apa Thomas Tuchel kan. Jadi eh, yang paling gamblang lagi kelihatan sebenarnya VfB Stuttgart itu bisa di peringkat ketiga. Artinya Iya. memang ini lagi ada Ya. perubahan dominasi di kompetisi Bundesliga kan. Jadi kalau misalnya Alonso misalnya karena idealismenya dia pengen bertahan satu musim lagi di Leverkusen, ya kesempatan untuk dengan namanya sekarang punya kesempatan untuk treble kalau nggak salah ya Ya, musim ini kan itu Hmm. bakalan betul. nggak menjamin musim depan dia bakalan jadi pasaran eh, pelatih top Pelatih. yang diperebutkan klub-klub besar gitu kan. Jadi kalau aku ngelihat harusnya musim inilah yang jadi musim terbaiknya Alonso supaya memang kelihatan kelasnya itu memang sejauh mana kira-kira Alonso karena aku berkaca ke Steven kita Gerrard. masih De Zerbi Oh, gimana sekarang Brighton tuh kan iya Ya, iya. pada ya, ya. saat musim lalu dan musim ini Brighton ikut kompetisi Eropa itu kayak
apa ya? Jadi hanya sekedar one season wonder aja dari sisi pelatih gitu kan. Nggak ada kelihatan sama sekali dari sisi pemain. Walaupun misalnya setelah beberapa pemain penting dari Brighton dibeli, kan habis itu ada pemain pengganti yang kita masih bahas juga kayaknya kok Bisa dapat pemain scoutingnya seperti ini, Brighton dapat ya, ya, pemain-pemain kayak gitu kan, iya, entah iya, dari iya. mana bisa klop dengan si De Zerbi gitu. Jadi musim ini kayaknya musim terbaiknya Alonso untuk naik kelas gitu. Kalau misalnya ternyata Ancelotti memang jadi pindah dari Real Madrid musim ini, ya tujuan dia yang paling terbaik itu adalah ke Liga Spanyol kalau menurutku. Kalau misalnya ke Liga Inggris, misalnya ke Liverpool udah nggak ada lagi ya, nggak mungkin lagi ke Liverpool. Nggak ada klub lagi yang misalnya yang cocok untuk Alonso. Jadi kayaknya pilihan paling baik itu ya ke Liga Spanyol sih. Hmm. Aku kalau lihat Alonso itu jadi ingat sama karirnya Gerrard di Rangers itu. Hampir-hampir Iya. mirip. Hmm. Gerrard bawa Rangers juara setelah 3 musim, juara dengan tim paling sedikit kebobolan. Setelah berapa musim itu Rangers nggak pernah juara gitu. Situasinya sama, Alonso juga datang ke Leverkusen dengan posisi klub itu hampir degradasi, Degradasi ya. terus budget budget transfernya juga sangat minim dan harus memanfaatkan pemain-pemain yang ada. Tapi entah kenapa gitu Alonso itu bisa mengoptimasi pemain-pemain seperti Jeremy Frimpong, Florian Wirtz dan siapa lagi strikernya lupa kok. Dan eh, Boniface. ya Victor Boniface gitu. Jadi Hmm. Victor Boniface ya, sorry. Jadi Hmm. kalau misalnya dia dikategorikan sebagai pelatih yang oke gitu, maksudnya Hmm. bisa punya potensi. Apa ya? Aku belum belum merasa memang aku belum belum dapat ininya sih karena ya dia main di Jerman gitu. Faktor faktor Munchen itu nggak juara itu faktor Harry Kane sebenarnya. Jadi Harry Kane itu efek domino Munchen nggak jadi juara. Kalau misalnya kemarin Harry Kane nggak pindah ke Munchen itu Munchen tetap juara gitu. Anyway, aku cuma Nah. Sama Dyer juga ya. sama Eric Dier ya. Jadi Dyer. aku kalau Alonso dianggap sebagai prodigi, ya kita bisa berkaca dari Steven Gerrard, Roberto De Zerbi juga gitu. Kemudian Gerrard kemudian pindah ke Aston Villa kan, tapi nggak bisa ngapa-ngapain juga. De Zerbi pun sama seperti itu. Hmm. Eh, terus hal yang sama juga sama dengan ini siapa Thiago Motta di Bolonya. Jadi Hmm. tiba-tiba namanya naik, tapi Ya, kita nggak betul. tahu kan, kita nggak tahu seperti apa Hmm. pelatih karakter pelatih seperti Alonso Motta ini kan pelatih yang katanya agak bertolak belakang nih sama Guardiola. Kalau Guardiola itu kan pelatih yang mengedepankan sistem, gimana setiap pemain itu harus mengikuti sistemnya dia gitu. Alonso dan Hmm. Motta itu pelatih yang oke, mereka punya sistem, tapi mereka juga nggak mengekang pemain itu harus terpaku sama sistemnya dia. Jadi kebebasan individual pemain itu dimaksimalkan sama dia. Mirip-mirip lah sama Ancelotti gitu kan. Jadi mungkin itu juga yang bikin Florian Wirtz dan Victor Boniface bisa gacor seperti itu. Jeremy Frimpong yang notabene dia bek kanan tapi bisa jadi bek kiri, bisa gelandang juga. Jadi Hmm. kalau Alonso nggak pindah, Hmm. lewat ini barang. Iya, itu Jadi dia. harus jadi sebaiknya kalau memang dia mau ngetes ngetes seberapa tinggi dia di apa levelnya dia, coba dia langsung loncat ke klub yang lebih besar atau menangani klub lain gitu untuk mengetes Hmm. seberapa ini pelatih memang punya karakter gitu. Hmm. Cuman Ya, jangan lupakan Ancelotti flop di Everton. Ancelotti ini juga si bapak ini cuma kasihan aja sih. So, itu kemarin sebuah Dia milih Everton itu juga agak agak ya iya. gitu. Makanya sebenarnya pada saat performa sebuah tim itu bagus dan misalnya kayak Leverkusen ini bisa berhasil juara, Madrid musim ini juga bisa berhasil juara, itu pemain mau namanya siapapun itu akan sangat mudah kita menilai kalau pelatih ini bisa menyulap satu orang pemain
menjadi pemain yang sangat versatile gitu. Contoh kayak Valverde lah. Valverde itu kalau misalnya Madrid nggak bagus atau misalnya nggak inilah dengan Ancelotti, pasti levelnya itu akan kayak sama dengan McTominay aja kayaknya. Kalau misalnya Hmm. dilihat Ya, dari ya. segi anu ya. Cuman karena memang secara kolektivitasnya itu bagus semua, akhirnya terbantu tuh nama-nama yang secara nama itu nggak terlalu superstar gitu. Sama kayak Casemiro lah. Casemiro tuh mungkin Ya, apa yang dimainkan di MU ini kayak gitu juga mungkin di Madrid gitu. Cuma Cuman karena ketutup. iya teman-temannya di United ini apa ya eh menganggap harusnya Casemiro yang menggendong kan. Tapi Ya. ternyata Casemiro sendiri nggak yang sosok yang dia bisa membuatkan perubahan setiap match gitu. Apalagi dengan gayanya dia main misalnya dikit-dikit jatuh kan, sliding-sliding nggak jelas gitu kan. Jadi Hmm. pemain-pemain kayak Florian Wirtz juga kalau misalnya musim ini masih bertahan di Bayer Leverkusen, dia karirnya mungkin bakalan sama kayak Patrick Schick dulu. Patrici kan dari Roma kan. dari Sebenarnya dia Roma, iya. fasenya dia tuh naik turun dia nih. Awalnya di namanya bersinar kan kalau nggak salah di Euro kalau nggak salah Di tuh kan. Euro, 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 Di Euro. Ceko kan. Jadi Iya. eh Alonso dan segenap pemain Bayer Leverkusen musim untuk mempertimbangkan pindah klub musim inilah kayaknya karena eh, sejarah yang ditorehkan Leverkusen setelah 120 tahun juara itu di situ sebenarnya ada poin pentingnya. Artinya tim ini memang bukan tim yang punya legacy gitu, bukan ya, betul. kan kalau bisa Hmm. jadi kayak Leicester nih di Leicester. 2016 gitu kan. Ya, Dan Oh. akhirnya degradasi gitu. Jadi kalau misalnya pengen memanfaatkan momentum ya tahun ini lah yang paling bagus gitu. Jangan Hmm. ya. misalnya nunggu dulu harus buktikan lagi tahun depan gitu kan baru pindah. Hmm. Bakalan lewat tuh masa kan. Jadi semua kayaknya tahun ini lah yang harus paling krusial ya mengambil Hmm. keputusan untuk pindah. Perspektif Mumpung yang CV-nya menarik. lagi bagus-bagusnya ya. Iya, Iya, mumpung lagi bagus-bagusnya. iya, 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 Ya, iya. ya, 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 ya. Oke, sebuah perspektif yang menarik gitu. Oke. Eh,